Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak sekalian, berikut akan kami jelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi nilai mata pelajaran untuk rapot. Yang ini adalah versi 21.03. Ini versi 21.03 artinya aplikasi ini dibuat pada tahun 2021 bulan ketiga atau bulan Maret. Versi ini agak berbeda dengan yang terdahulu, yaitu yang versi 20.10 yang hanya beda sedikit, tapi prinsipnya sama. Namun perlu diketahui bahwa aplikasi nilai rapot ini dibuat berdasarkan panduan penilaian yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018 yang bukunya Bapak Ibu bisa mempelajari dalam bentuk PDF yang tampilan covernya adalah seperti ini. Baik, untuk aplikasi nilai rapot versi 21.03 nanti pada menu utama atau home tampilannya adalah seperti ini. Ada beberapa perbedaan dengan yang versi 20.10. Yang versi 2.10 yang tampilannya adalah sebagai berikut. Ini yang versi lama atau versi 20.10. Di sini ada perbedaan sedikit. Kalau pada versi lama, maka Bapak Denbud diminta untuk memasukkan beberapa data yang sel berwarna kuning, yaitu ada tahun pelajaran, kemudian semester, kompetensi keahlian, kelas, mata pelajaran, kemudian kode guru pengampu, dan KKM pengetahuan, KKM keterampilan, kemudian perbandingan atau pembobotan nilai antara pengetahuan dibanding keterampilan. Dan juga kalau data kelas sudah dituliskan, dimasukkan sini, maka NIS dan nama siswa akan terisi secara otomatis. Ini pada yang versi lama. Tapi untuk yang versi baru atau versi 21.03, perbedaannya adalah tidak ada daftar kelas, daftar siswa pada menu utama. Sedangkan daftar nama-nama nanti akan diinput dengan cara menekan tombol ini, yaitu input nama siswa. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi sel yang berwarna putih, yaitu terdiri dari tahun pelajaran, kemudian semester, dan kompetensi keahlian, kelas, dan mata pelajaran, kemudian kode guru pengampu, kemudian KKM pengetahuan dan KKM keterampilan, dan yang terakhir adalah pembobotan nilai perbandingan antara nilai pengetahuan dengan nilai keterampilan. Ini tampilan pada aplikasi nilai mapel versi 21.03. Dan nanti Bapak dan Ibu diminta untuk menginput data sesuai dengan pada tombol yang ada, yaitu pertama data nilai data siswa kelas yang sesuai yang Bapak Ibu ampu, kemudian dan sebagainya, ada input nilai pengetahuan, input nilai keterampilan, dan ini adalah untuk melihat hasil rekap nilai akhir yang terdiri dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai akhirnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin melihat daftar guru, tinggal mengklik tombol ini, daftar wali kelas tinggal mengklik tombol ini. Dan apabila Bapak dan Ibu nanti membuka aplikasi nilai rapot ini, kalau ingin penjelasan ya tinggal mengklik tombol video tutorial, maka insya Allah Bapak dan Ibu ini akan menuju ke YouTube yang berisi tentang tutorial ini. Baik, kita mulai bagaimana cara penggunaan aplikasi nilai untuk rapot ini. Sudah kami siapkan filenya, itu dalam bentuk Excel. Ini adalah tampilan menu utama untuk aplikasi nilai mata pelajaran untuk rapot versi 21.03. Berarti ini kita buat pada tahun 2021 bulan ketiga. Sebelumnya Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi sel yang berwarna putih di sebelah kiri ini, yaitu tahun pelajaran. Kalau sekarang adalah tahun pelajaran 2020-2021, atau tahun besok berarti 2021-2022.
Itu. Kemudian untuk semesternya ada semester ganjil atau gasal dan genap, tinggal dipilih. Kalau misalnya sekarang kita pilih semester genap. Dan kompetensi kalian ada 3, yaitu agroindustri, PPP, dan kimia analis. Kita ambil contoh misalnya agroindustri. Kemudian kelas. Kalau Bapak dan Ibu memilih kompetensi kaliannya agroindustri, maka di sini pilihannya adalah ya seperti yang AI, yaitu 10 AI1 sampai dengan 13 AI5. Kalau ini misalnya kita pilih yang PPP, maka di sini akan muncul pilihannya adalah dari 10 PP1 sampai 13 PPP6. Nah, untuk kali ini kita ambil misalnya kita pilih kompetensi kaliannya adalah kimia analis. Kemudian kelasnya kita pilih kelas K10 K2 misalnya. Nah, kemudian mapelnya kita pilih sesuai, yaitu misalnya kita ambil mapel bahasa Inggris. Gurunya siapa? Gurunya misalnya kodenya adalah mungkin Pak Selamat, atau yang kodenya adalah SMT, tinggal kita pilih daftar yang ada di sini. Maka namanya akan muncul, yaitu Bapak Dr. Selamat. Kemudian untuk KKM, pengetahuan keterampilan, sudah terisi 75, ya nggak bisa dirubah. Dan untuk pembobotan nilai antara pengetahuan dan keterampilan bisa dipilih, ada 4 pilihan, 5 pilihan, yaitu 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, atau 7:3. Misalnya kita ambil, karena ini pengetahuan bahasa Inggris, maka mestinya yang lebih banyak pengetahuan, yaitu pengetahuannya 6, keterampilannya 4. Maka kalau yang dipilih ini, misalnya untuk contoh, pengetahuan nilainya 80, keterampilannya nilainya 90, maka nilai R-nya adalah 84. Artinya yang pengetahuan bobotnya 60%, keterampilan bobotnya 40%, sehingga nilai R-nya 84. Tapi kalau ini misalnya kita ganti menjadi 4:6, maka yang keterampilan bobotnya lebih tinggi. Hanya kalau pengetahuannya 80, keterampilannya 90, maka nilai R-nya lebih dekat ke keterampilan, yaitu yang 90. Jadi karena yang keterampilan bobotnya lebih besar daripada yang pengetahuan. Ini untuk menu utama atau tombol home, layar home. Kemudian setelah kita memilih kelas, dan kita akan memasukkan daftar nama siswa kelas yang sesuai. Misalnya kita akan isi daftar nama siswa kelas itu. Ini sudah tertulis kelas 2, tapi kan masih kosong. Nah, untuk itu maka ini kita ambil dari sheet kelas 10. Sheet kelas 10 adalah yang di sini. Ini ada kelas 10, kelas 11, kelas 12, kelas 13. Maka Bapak dan Ibu bisa mengcopy dengan cara mengklik sheet kelas 10. Nah, kemudian kita pilih tadi kelasnya adalah kelas 10K2. Kita blok NIS dan nama untuk kelas 10K2. Kita blok dari sini. Nah, ini ke bawah. NIS dan nama dari absen 1 sampai absen 36. Nah, kalau sudah, kita tekan copy. Kemudian membuka kembali ke sini. Nah, kemudian ke sini. Nah, yang tadi input nilai siswa, input data nama siswa, dan dari sini kita paste spesial value. Mengapa paste spesial value? Karena kalau yang paste saja, maka nanti formanya akan berbeda dengan yang di sini. Ini cara pertama. Bisa juga, ini kita hapus dulu, untuk mengambil daftar siswa dari kelas yang sesuai. Misalnya kita dengan cara ini, yaitu kita letakkan sel pada C6, yaitu NIS untuk siswa nomor absen 1. Kemudian kita tulis tanda sama dengan. Kemudian kita menuju ke sheet kelas 10. Nah, kemudian kita letakkan sel pada sel Z29.
yang berisi NIS untuk maaf, bukan 29 tapi Z8. Nah, dari sini kemudian kita tekan enter, maka akan muncul NIS untuk siswa nomor 1 kelas 10K2. Begitu pula untuk yang nama siswa, kita letakkan sel pada nama siswa nomor absen 1, kemudian tulis klik sama dengan, kemudian menuju ke sheet kelas 10, kemudian kita klik nama siswa nomor absen pertama kelas 10K2 dan kita tekan enter. Nah, maka akan muncul untuk siswa pertama kelas 10KA2, yaitu NIS-nya ini, namanya ini. Maka ini kita blok NIS dan siswa, nama siswa, dan ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita tarik ke bawah, di blok ke bawah sampai nomor absen 36 dan kita tekan enter. Nah, akan muncul nama-nama siswa untuk kelas 10KA2 sesuai dengan daftar yang ada pada daftar nama-nama siswa. Baik, kalau sudah, kita klik tombol home. Nah, kemudian kita mulai input nilai pengetahuan. Nah, di sini ada 5 KD yang disediakan, yaitu KD 31, KD 32, sampai dengan KD 3.5. Bapak dan Ibu silakan mengisi nilai untuk siswa kelas yang bersangkutan, baik untuk ulangan harian maupun tugas. Di sini ada pembobotan ulangan harian 1, kemudian tugasnya 1. Bapak dan Ibu bisa mengganti, misalnya untuk ulangan harian bobotnya lebih tinggi, ini 2. Kemudian tugasnya 1, maka nanti misalnya untuk contoh ulangan harian nilainya 90, kemudian tugasnya nilainya 80, maka nilai akhir untuk KD 31 adalah menjadi 86,7. Begitu seterusnya sampai dengan KD yang terakhir. Kalau KD-nya hanya 3, maka yang KD 4 dan KD 5 tidak usah diisi, otomatis nanti akan terhitung nilai penilaian harian untuk siswa itu adalah yang terisi di rata-rata, yaitu nilai hariannya menjadi 85,1. Ini untuk contoh ini. Yang lain nanti diisi dengan cara yang sama seperti itu. Kemudian jangan lupa diisi pula nilai PTS dan juga nilai PAS. Nilai-nilai ini bisa diisi secara manual atau di-copy dari data nilai yang sudah Bapak Ibu miliki di masing-masing mapel. Ini untuk nilai pengetahuan, dan kemudian nilai predikat akan muncul dengan otomatis. Kalau di sini nilai akhirnya adalah 87, maka ini menjadi A-. Nanti kalau misalnya nilainya tidak 90, misalnya ininya adalah 80, maka nanti akan menjadi B dan sebagainya, sudah ada ketentuannya. Baik, itu untuk nilai pengetahuan. Kemudian kita tekan tombol home, kemudian masukkan nilai keterampilan. Nah, untuk keterampilan juga tadi ada KD 1 sampai KD 5. Bapak dan Ibu tinggal mengisi, ada 3 isian yang akan dimasukkan, yaitu nilai produk, proyek, dan portofolio untuk masing-masing KD. Bapak dan Ibu bisa mengisi bobotnya, bisa 1 atau 1:1, atau misalnya kalau hanya proyek berarti yang ini dihapus, berarti hanya yang ini nilainya sudah dihapus, maka yang terisi hanya proyek. Kalau yang ini misalnya KD 2 hanya produk, KD 3 ada 2, misalnya produk dan proyek, ini bobotnya sama misalnya, nah tinggal diisi nilainya masing-masing berapa. Misalnya ini 90, maka nanti nilai rapot untuk keterampilan adalah 87 dan predikatnya adalah A-. Ini adalah nilai-nilai untuk keterampilan. Kita kembali ke tombol menu utama, kemudian kita bisa melihat rekap akhir dari yang sudah kita isikan, ya terdiri dari nilai pengetahuan tadi kan bobotnya 4:6, maka pengetahuannya 40%, keterampilannya 60%. Sehingga kalau nilai predikat akhir untuk siswa yang bersangkutan adalah ini. Nah, nilai inilah yang nanti di-copy untuk dimasukkan dalam rapot.
Itu, dan ini saya kira sudah dikenal dengan mirip dengan yang versi yang lama dan sama, tidak ada perubahan. Baik itu, kemudian kalau sudah, Bapak dan Ibu bisa menyimpan file ini sesuai dengan mapel, kemudian kelas, dan kode guru Bapak Ibu sekalian. Formatnya adalah, contohnya adalah nih, bahasa Inggris, kemudian 10K2, kemudian SMT, berarti Pak Slamet, untuk tahun ajaran 2021 semester genap. Nah, ini disimpan dengan format itu. Caranya adalah ini, file, kemudian save as, kita simpan dengan nama yaitu tadi adalah bahasa Inggris, kemudian underscore kelas 10 KA2, dan underscore kode guru SMT underscore tahun 2021 underscore genap. Kemudian tekan save. Itu sudah muncul di sini nilai bahasa Inggris 10K2, kemudian SMT bahan pelajaran 2021 semester genap. Ini yang distorkan kepada wali kelas yang bersangkutan. Wali kelasnya juga kelihatan pada tombol pada daftar ini. Maaf, pada nilai keterampilan muncul ini untuk 10K2 misalnya, wali kelasnya adalah Ibu Esti Latifah. Nanti kalau kelasnya berbeda, wali kelas juga akan berbeda. Misalnya kalau kita coba untuk kelas yang lain, misalnya kelasnya kelas 10K3, maka kalau kita klik di sini, nah, wali kelasnya berubah menjadi Ibu Elina Wahyuni. Dan ini nama-nama wali kelas ada di sini, daftar wali kelas. Jadi nama itu kita ambil dari daftar ini. Nah, ini adalah daftar wali kelas untuk tahun ajaran 2122, semesternya semester genap. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu bisa memahami, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.